إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قد أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، وتركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وزد وبارك وعنئم وكرم ومجد على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. معاشر المسلمين، أوصيكم ونفسي المذنب بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون، فقد فاز المتقون. فقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jemaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Khatib senantiasa tidak lupa mengingatkan kepada kita semua agar senantiasa meningkatkan ketakwaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Khatib mengingatkan untuk selalu ingat kepada takwa, bukanlah berarti khatib adalah orang yang paling bertakwa. Barangkali yang sedang berdiri di hadapan Anda sekalian adalah orang yang paling banyak dosanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin, jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan kehidupan kita dengan berbagai macam cobaan dan masalah. Tujuannya hanya untuk melihat siapa di antara kita yang paling bertakwa, yang bertakwa di dalam segala macam keadaan. Allah memberikan masalah, memberikan musibah yang seharusnya kita berpikir bahwa musibah yang membuat kita dekat kepada Allah itu lebih baik daripada kenikmatan yang membuat kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Yang seyogianya kita fikirkan bahwa musibah di atas musibah adalah tatkala mata tak mampu lagi mengeluarkan air mata. Musibah di atas musibah apabila ketika ketaatan luput kita tak bersedih atasnya. Musibah di atas musibah apabila kita melakukan dosa kita tak menyesal dan tak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Musibah di atas musibah apabila tadi subuh tak sempat solat subuh, tak sempat solat berjamaah. Musibah di atas musibah adalah ketika kita melakukan kesalahan kepada orang lain, menzalimi orang lain, kita tak segera meminta maaf dan tak takut akan persidangan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Itulah musibah di atas musibah. Allah Subhanahu wa taala memberikan musibah kepada kita agar kita kembali kepadanya. Setelah jauh lama kita tak menegur Allah Subhanahu wa taala, kita tak bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sujud-sujud panjang kita, dalam doa-doa yang kita halantunkan. Barangkali musibah itulah yang menjadi pengingat untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jemaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita masih berada di bulan Rabiul Awal. Yang ini adalah bulan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selalu kita mengingat bagaimana jasa-jasa beliau kepada kita semua. Beliau rela untuk dipukuli kakinya hingga berdarah sebab karena kita. Beliau menginginkan, "Law wadidtu an alqa ikhwani," kata beliau ingin bertemu dengan kita. Tapi bagaimana kita tak menjunjung tinggi, tak bangga dengan sunnahnya. Malu pakai jenggot, malu salat berjamaah, malu beramal saleh, malu melakukan amal baik. Sedangkan beliau menginginkan untuk bertemu dengan kita. Law wadidtu an alqa ikhwani. Beliau ingin bertemu kita sedangkan kita malu bertemu beliau karena amal kita sedikit. Bagaimana kita mampu melihat wajah beliau di surga sedangkan mata yang kita gunakan adalah mata yang kita pakai untuk bermaksiat semalam. Bagaimana kita mampu mendengarkan lantunan kata-kata yang indah dari beliau sedangkan telinga yang kita gunakan adalah telinga yang digunakan untuk bermaksiat. Bagaimana mungkin kita dapat melangkahkan kaki bertemu beliau nanti di surga sedangkan kaki yang kita gunakan adalah kaki yang sama yang kita gunakan untuk bermaksiat ketika di dunia. Ma'asyiral hadirin, sungguh malu dan tak pantas kita membalas jasa beliau sallallahu alaihi wasallam yang mana hidupnya dikhidmatkan agar tersampainya hidayah ke seluruh alam,
agar tersampainya hidayah kepada kita selaku umatnya. Beliau mencintai kita melebihi kecintaan kita kepada diri kita sendiri. Sehingga haruslah kita mengetahui jasa-jasa beliau dengan memperbanyak salawat atas beliau sallallahu alaihi wasallam di hari Jumat terlebih ini. Dan tak malu menampakkan sunnahnya, tak malu beramal soleh, tak malu dengan syiar Islam. Di tengah sekarang ada orang yang malu ditanya apa agamamu, dia jawab privasi. Malu ditanya agamanya. Bagaimana mungkin orang yang mendakwahkan Islam dengan begitu kuatnya, seharusnya dia berbangga dengan Islamnya. I'm proud to be a Muslim. Haruslah dia katakan demikian. Bagaimana mungkin dia malu kepada agama yang Rasulullah bawa dengan peluh keringat, dengan tetesan darah. Beliau sallallahu alaihi wasallam luka di wajahnya. Sebab siapa? Sebab untuk kita. Sebab agar kita masuk Islam. Sebab agar kita bisa masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa mengenal salat Jumat atas asbab beliau. Kita bisa mengenal berjamaah atas asbab beliau. Kita bisa dibersaudarakan karena beliau. Kalau seandainya beliau tidak diutus menjadi nabi, sehingga kita tidak mungkin berkumpul pada saat ini di hari Jumat, kita tak mungkin dapat menjadi saudara, karena persaudaraan yang paling tinggi adalah persaudaraan di atas keimanan dan di atas keislaman. Ma'asyarul muslimin, jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau pada hari ini semua di antara kita dibedakan pangkatnya dan jabatannya, dibedakan golongannya, dibedakan pangkatnya, urutannya, nanti di hari kiamat kita tidak ada yang membedakannya kecuali takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena gelar yang paling tinggi bukan Dr. LCMA, bukan SHMH, bukan PhD, bukan. Yang paling tinggi gelar yang dimiliki oleh manusia adalah hamba. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan di dalam Al-Qur'an, Subhanalladzi bi'abdihi asra. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Allah tidak mengatakan yang memperjalankan nabinya, karena gelar paling tinggi bukan nabi, melainkan hamba. Maka kita berbanggalah menjadi hambanya Allah, karena kita diurusi oleh Allah. Allah yang mengurusi kita adalah Allah yang maha benar dan tidak pernah keliru. Allah yang mengurusi kita adalah Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Allah yang mengurusi kita adalah Allah yang selalu memberikan hikmah dan tak pernah berbuat zalim kepada kita. Maka seyogianya bagi kita untuk terus berhusnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ana 'inda dhanni 'abdi bi. Sesungguhnya aku sesuai prasangka hambaku. Apabila hambaku berprasangka bahwa Allah maha kuat dan dia maha lemah, pasti Allah akan menguatkannya. Barang siapa yang berprasangka bahwa Allah maha pemberi dan dia maha fakir, maka Allah akan memberikannya. Barang siapa yang meyakini bahwa Allah maha pemberi hidayah dan dia maha tersesat, maka Allah akan memberikan dia hidayah. Sehingga kita harus yakin bahwa Allah maha pemberi hidayah, Allah maha pengasih, Allah maha menyayangi kita, melebihi sayangnya diri kita kepada diri kita sendiri. Ma'asyarul muslimin, jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, banyak di antara pepohonan, tapi tidak semua pohon berbuah. Banyak di antara pohon yang berbuah, tapi tidak semua pohon berbuah dapat dimakan buahnya. Banyak di antara salat orang berjamaah, tapi tidak semua amalan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ada orang salat bersebelahan, tapi pahalanya bagaikan langit dan bumi. Barangkali ada orang yang sedekah 100.000 rupiah ke kotak amal, tapi pahalanya antara langit dan bumi. Dan yang membedakannya adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kata Ibnu Al-Qayyim, seandainya seluruh dunia dan perhiasannya dikumpulkan untuk dijadikan ganjaran bagi orang-orang yang beramal ikhlas, niscaya dunia dan segala isinya tidak akan cukup untuk membayar balasan orang ikhlas. Oleh karenanya amalan orang ikhlas balasannya bukan di dunia, bukan perhiasan dunia, tapi adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ikhlas adalah golongan orang yang sedikit. Tidaklah ikhlas kecuali dia tidak mengetahui bahwa dirinya sedang ikhlas. Karena tidak ada orang yang mengetahui dirinya ikhlas kecuali Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.
الحمد لله، الحمد لله لخالق الوجود من العدم، وجاعل النور من الظلم، ومخرج الصبر من الألم، فنشكره على المصائب كما نشكره على النعم. ونصلي ونسلم على رسول الأكرم ذي شرف الأشم ونور الأتم وكمال نبي والخاتم، سيد ولد آدم الذي بشر به عيسى بن مريم، ولعل بعثته إبراهيم أهل السلام حين كان يرفع قائد بيت الله المحرم. وصلى الله على نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. فقال تبارك وتعالى: والأصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فقال تبارك وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وآله وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم وكرم ومجد على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من هوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاة إلا قضيتها ويسرتها. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. قيموا الصلاة.